Saudara, pemerintah Arab Saudi kembali akan membuka ibadah umroh mulai 4 Oktober dengan pembatasan jumlah jemaah dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah jemaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Sejumlah syarat mendasari dimulainya kembali penyelenggaraan ibadah umroh dalam dan luar negeri. Salah satu yang jadi perhatian pemerintah Arab Saudi adalah soal negara asal jemaah umroh yang memiliki kriteria bebas risiko COVID-19. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui akun Twitternya memberi penjelasan soal ibadah umroh kembali dibuka dengan persyaratan berikut. Kerajaan Saudi secara bertahap akan kembali buka penyelenggaraan ibadah umroh. Kementerian Agama terus melakukan persiapan sembari menunggu rilis daftar negara yang diizinkan Saudi diberangkatkan jemaah. Kami kutip dari akun Twitter Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan ibadah umroh akan dibuka kembali melalui tahapan jumlah jemaah. Tahap pertama mulai 4 Oktober 2020 untuk 6.000 anggota jemaah atau setara dengan 30% kapasitas Masjidil Haram. Tahap kedua 18 Oktober dibuka untuk 15.000 anggota jemaah. Sedangkan pada 1 November atau tahap 3 jumlah jemaah umroh per hari sebanyak 20.000 orang. Seluruh rangkaian ibadah umroh dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Saya sudah terhubung dengan M. Syahrul Murajab, PF Pensosbud KBRI Riyadh. Pak Murajab dengan Riko, selamat siang waktu Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Riko dan seluruh pemirsa TV Kompas. Pak Murajab, bisa dijelaskan ini ada 4 tahap, jadi siapa saja yang bisa masuk untuk tanggal 4 Oktober nanti yang bisa umroh? Terima kasih Pak Riko. Jadi memang kemarin pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan satu keputusan bahwa ibadah umroh akan dibuka secara bertahap mulai tanggal 4 Oktober 2020 yang mana pembukaan itu akan dilakukan secara terbatas hanya kepada warga negara Arab Saudi dan juga warga negara asing yang sudah berada di Arab Saudi dengan batasan jumlah 30% dari total kapasitas Masjidil Haram di masa pandemi. Jadi kalau Masjidil Haram itu di masa normal memiliki kapasitas di atas 1 juta, tetapi di masa pandemi ini setelah diukur oleh pemerintah, mereka hanya membatasi maksimal hingga 20.000 jemaah saja. Jadi tanggal 4 Oktober luar Arab Saudi belum bisa ya Pak ya. Tahap kedua gimana Pak dan tahap ketiga? Lalu kapan jemaah yang di luar Arab Saudi bisa umroh di sana? Ya, jadi nanti setelah 4 Oktober yang dibatasi hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing yang sudah berada di Arab Saudi. Kemudian tahap kedua, pemerintah Saudi akan membuka tahap berikutnya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2020. Nah, pada tanggal 18 Oktober ini mereka akan membuka dengan kapasitas hanya sekitar 75% dari total kapasitas Masjidil Haram di masa pandemi, yaitu sekitar 15.000 jemaah umroh saja dan maksimal 40.000 jemaah sholat 5 waktu pada setiap harinya. Untuk warga di luar Arab Saudi itu bisa umroh kapan? Ada kepastiannya Pak? Ya, kemudian dari 2 tahap itu mereka akan mengembangkannya menjadi tahap berikutnya yaitu tahap ketiga pada tanggal 1 November 2020. Pada tahap ini jemaah haji dari luar Saudi sudah dibolehkan untuk menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi pada masa ini, pada mulai tanggal 1 November ini, jemaah umroh dan juga jemaah sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih dibatasi, yaitu maksimal adalah 100% dari jumlah maksimal jemaah di masa pandemi, yaitu sekitar 20.000 jemaah umroh dan juga 60.000 jemaah sholat pada setiap harinya. Kenapa saya tanya gitu Pak Murajab? Karena kan ketika ada tulisan umroh dibuka tanggal 4 Oktober, harapannya besar, tapi untuk di luar Arab Saudi itu tanggal 1 November itu pun dengan kemungkinan tertentu ya Pak? Betul, betul. Jadi pemerintah Arab Saudi sendiri mereka menetapkan satu aturan yang sangat ketat bahwa pembukaan ibadah umroh ini selain dilakukan secara bertahap juga tetap dengan menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Jadi
pihak pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan pembukaan izin umroh ini kepada seluruh negara. Mereka masih memberikan catatan dalam pengumuman itu, dalam keputusan itu, bahwa negara-negara tertentu yang dianggap perkembangan COVID di negara tersebut masih belum membaik, mereka bisa saja memberikan pembatasan lebih lanjut. Mengingat jumlah jemaah umroh Indonesia dan haji dari Indonesia juga banyak, ada komunikasi khusus atau penjelasan khusus kepada Indonesia, Pak Murajab? Ya, tentu saja pemerintah kita, baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah, khususnya oleh atas haji atau konsul haji kita, selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Nah, terkait dengan haji ini ada satu hal penjelasan yang tadi belum saya sebutkan, bahwa pihak pemerintah Saudi nantinya bagi para jemaah umroh yang akan menjalankan ibadah di Masjidil Haram maupun berkunjung ziarah ke Masjid Nabawi, mereka harus menginstal satu aplikasi yang disebut dengan Tamarna. Aplikasi ini baru akan diluncurkan oleh pemerintah Arab Saudi pada tanggal 27 September nanti. Jadi setelah tanggal 27 September, masing-masing warga Muslim di Saudi yang berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji maupun berkunjung ke Madinah, mereka diwajibkan untuk menginstal aplikasi ini, baik melalui aplikasi di Google maupun di iOS maupun di Apple Store. Oke, saya mau ambil kesimpulan Pak Murajab. Jadi untuk warga negara Indonesia yang bertanya, jadi kapan saya bisa umroh lagi ke Arab Saudi? Itu jawabannya adalah belum ada kepastian karena tergantung kondisi dari negara Indonesia. Betul, pemerintah Saudi nantinya tentu kita akan lihat pemerintah Saudi sendiri di dalam keputusan yang diterbitkan semalam, mereka menyatakan bahwa keputusan ini akan ditinjau secara terus-menerus, akan ditinjau dan dievaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan keputusan ini. Jadi mengenai negara-negara mana saja yang akan dibolehkan mulai 1 November nanti, tentu kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang diberikan izin bagi jemaahnya untuk bisa menjalankan umroh perdana pada tanggal 1 November nanti. Pun diberikan izin, pengaturannya gimana Pak Murajab? Karena kan jemaah umroh Indonesia, koreksi saya kalau salah, 1 juta lebih tahun 2018 ya? Iya betul. Siapa nanti yang duluan, siapa yang belakangan? Ya, nanti pemerintah Saudi belum menerbitkan aturan-aturan yang lebih rinci dan detail mengenai masalah ini. Mereka baru menjelaskan bahwa seluruh jemaah haji, baik dari dalam maupun luar, mereka harus mendaftarkan diri mereka melalui aplikasi Tamarna yang akan diluncurkan pada 27 September nanti. Tentu kita setelah ini akan berkoordinasi dengan otoritas setempat mengenai bagaimana prosedur yang lebih detail, lebih rinci, mengenai bagaimana proses jemaah haji Indonesia yang ingin menjalankan ibadahnya setelah 1 November nanti. Baik, jadi semua tergantung pada kondisi penanganan COVID di Indonesia, kapan kita diizinkan untuk umroh di Arab Saudi. Terima kasih Pak Sarul Murajab, PF Pensosbud KBRI Riyadh, meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.